itu orang selesai aja, karena dengan diterimanya keputusan MK ya sudah selesai dengan begitu saja. Malah kalau kita bikin rekonsiliasi seolah kita ada apa-apanya gitu loh. Maksudnya ada apa-apanya itu biasa aja gitu loh. Dan kata-kata rekonsiliasi itu misalnya pelanggaran HAM berat, bekas perang dengan ya kita dengan Jepang misalnya rekonsiliasi, dengan Belanda atau itu mungkin bisa gitu loh. Terus ya berlebihan itu. Indonesia dengan Jepang. Iya. Itu kita pernah dijajah kok ya. Tapi artinya begini, kita berlebihan udah selesai lah itu. Nah, karena itu pertanyaan saya berikutnya itu adalah soal kabinet, Pak. Ini kan kita selalu tidak konsisten dalam hal kabinet. Saya kira kabinet kedua ini artinya kan sudah mulai kita harus fokus kepada ekonomi, karena yang namanya politik itu sudah selesai lah. Kalau kita masih belum mengejar ekonomi ini saya khawatirkan. Karena ini sangat strategis, karena gelombang ekonomi dunia pun sekarang arahnya ke ekonomi semua. Hampir semua kaitan negara-negara itu karena kaitannya hanya ekonomi. Amerika dengan China atau Iran dengan Amerika pun karena masalah ekonomi. Nah, saya khawatir kalau Pak Jokowi ini masih terlalu terbuai dengan politik, lalu terlalu banyak mengakomodir orang politik kabinet, saya terus terang agak khawatir, Pak. Agak sulit kita tidak memisahkan bahwa kalau yang untuk menteri kabinet itu katakanlah seperti zaman Pak Harto ada bagusnya, mereka semacam zaken gitu. Memang orang yang profesional, para ahlinya, bahkan mereka bukan tokoh nasional, mereka juga tokoh-tokoh internasional yang punya lobby tinggi. Sehingga untuk kemajuan ekonomi itu kita merasakan, mereka bisa lobby ke OPEC, WTO, di PBB dan sebagainya. Kita mungkin memimpikan kabinet-kabinet itu the dream team. Karena untuk pertama juga Golkar dengan PDIP ini bersatu, ini besar sebenarnya harusnya potensinya. Cuman kalau sekali lagi misalnya dulu Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak akan mengambil ketua umum partai, orang politik dan sebagainya, tahu-tahu ternyata masih diakomodir terlalu banyak. Dan kita melihat sendiri prestasinya. Setahu saya profesional itu ya satu, bidangnya apa, dia tidak boleh terlalu banyak merangkap. Nah, kira-kira dari Bapak berdua ini setuju nggak misalnya? Ya itu hak Pak Jokowi memang. Tapi apakah mungkin kita untuk ke depan ini itu semacam, saya pernah juga usulkan itu zaken kabinet gitu. Benar-benar kembali lagi kita orientasi itu pembangunan, bukan lagi bermain-main di politik. Hanya negara kita aja yang heboh soal konstitusi lagi, soal hal yang mendasar itu. Negara lain sudah berlari, ya Malaysia, Pakistan, bahkan Korea Utara pun ditakuti itu karena mereka punya kemampuan khusus di bidang nuklir itu. Nah, Indonesia ini mau kemana itu loh? Nah, ini yang saya khawatirkan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak yang kedua? Yang kedua, tadi saya sedikit menanggapi juga, mungkin ada memang, saya juga sering mengikuti berita-berita internasional itu, memang kadang-kadang kita juga agak terlalu berlebihan juga memahami ya, yang namanya ISIS, yang mana apa namanya Tehrik Khilafah dan sebagainya. Saya kira integrasi nasional, kawin antar suku, lalu ideologi kita yang sudah cukup bagus. Saya tidak punya juga, kita punya track sejarah yang mengkhawatirkan tentang hal itu. Ini pendapat pribadi saya juga. Nggak usah khawatir Pak, saya yakin orang Padang kawin dengan Papua, Papua kan Manado, udah selesai semua Pak. Rasa-rasanya mereka ini sudah tidak mungkin lagi membuat kamar-kamar kecil di rumah besar Indonesia ini. Semuanya terbuka kok sekarang, langsung terurai di depan publik. Media sosial juga cepat memberitakannya. Sehingga rasa-rasanya kalau kita masih berpikir, wah ini yang sebelah sana, saya sebelah sini, itu di mana sih perbedaannya? Maaf nih, Partai Demokrat aja kita sekarang bingung di mana adanya misalnya. Apakah dia di Pak Jokowi atau di Pak Prabowo? Kita juga bingung. Nah begitu sekarang kondisi real masyarakat kita. Jadi itu mengkotak-kotakan kita misalnya akan ada kekhawatiran begini berlebihan, ini akan makar. Begitu dia hari mau makar, baru bicara itu langsung terbuka kok. Gampang kok handphonenya disisir semua itu. Jadi artinya rasanya nggak usah berlebihan. Saya yakin Indonesia itu akan lebih hebat lagi. Karena apalagi sekarang ini kan cukup kuat ini posisi pemerintah. Di parlemen juga walaupun kalah dalam hal proporsional, tapi orang-orang yang sangat kritis ini justru harusnya mendapat kesempatan yang baik untuk memajukan Indonesia. Jadi artinya mengkritiknya kencang, pemerintahnya juga makin berlari. Nah itu yang kita andalkan supaya ekonomi kita ini mulai berubah. Kalau nggak, saya khawatirkan hampir semua pemilihan presiden periode kedua itu hanya ekonomi yang dipikirkan. Kalau dia tidak memikirkan ekonomi, ini juga pertama, dia tidak meninggalkan legasi yang baik. Yang kedua, kasihan nanti penerusnya di berikutnya, karena ekonominya akan hancur gitu. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih. Tadi ada dua penanya. Mungkin yang pertama ke Pak Sodik, tadi ada yang menanyakan seperti apa posisi Partai Gerindra kalau dalam kabinet akan seperti apa yang ke depan. Dan kemudian silakan menanggapi yang tadi soal isu ekonomi di kabinet. Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, apakah yakin Gerindra dengan di luar itu